Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala syahra Ramadan bi syahri syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia kiranya kita semua berada dalam bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Walaupun masih dalam suasana pandemi, akan tetapi kita semua masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang diantaranya adalah puasa bulan Ramadan yang sudah memasuki hari yang kesekian ini. Tak lain dan tak bukan, marilah kita berdoa kepada Allah agar segala ibadah, semua ibadah dan ibadah puasa kita yang telah kita kerjakan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan puasa ini sampai akhir bulan nanti, bahkan sampai kita berhari raya nanti. Tentunya dengan diampuni segala dosa kita dan bertambahnya berbagai bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi nanti. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa mengandung hikmah yang sangat banyak. Puasa membawa hikmah yang luar biasa banyaknya. Baik hikmah jasmani maupun hikmah rohani, atau baik hikmah jasmaniyah maupun hikmah rohaniyah. Hikmah puasa secara jasmaniyah tampaknya sudah sering sekali diungkap dalam berbagai kesempatan. Demikian juga hikmah rohaniyah, walaupun fokusnya barangkali berbeda. Karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak para pemirsa yang dirahmati oleh Allah untuk membicarakan hikmah rohaniyah ini. Kita sebagai manusia tentu membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita, baik pemenuhan kebutuhan jasmani maupun pemenuhan kebutuhan rohani. Sehingga kita sering sekali mendengarkan ungkapan santapan jasmani dan santapan rohani. Puasa yang oleh Allah diwajibkan ini memberikan hikmah yang luar biasa, hikmah yang sangat banyak, yang bisa dipetik, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diambil oleh rohani kita. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli bahwa rohani kita membutuhkan banyak sekali pemenuhan kebutuhan. Pada kesempatan yang baik ini hanya akan saya sebutkan dua saja, yaitu kebutuhan beribadah dan kebutuhan untuk mendapatkan apresiasi. Terkait dengan kebutuhan ibadah, kita semua tahu bahwa puasa, atau lebih tepatnya adalah bulan Ramadan ini, adalah bulan ibadah. Bulan yang di dalamnya banyak sekali ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam ini. Jadi syahrul Ramadan, syahrul ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi menyatakan, naumus shaim ibadah, wasumtuhu tasbih, wa amaluhu mudha'af, wa du'auhu mustajab, wa dambuhu maghfur. Orang yang berada di dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, adalah, atau bisa jadi dalam pengertian yang lebih pas, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Kemudian
Diamnya orang yang berpuasa itu laksana membaca tasbih. Amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan pahalanya. Doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa orang yang berpuasa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking mulianya bulan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada orang yang berpuasa. Sampai mereka kalau tidur pun dianggap sebagai beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini bukan berarti kita selama berpuasa harus memperbanyak tidur. Ini sesungguhnya adalah menunjukkan kepada kita karena istimewanya puasa sampai ketika orang yang berpuasa tidur pun mendapatkan pahala dari Allah, yakni pahala dari puasanya yang dikerjakan itu. Ini juga berarti kalau dia tidur dengan niat untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan, maka tidak hanya pahalanya puasa yang dia peroleh, akan tapi juga pahala niatnya menghindar dari kemaksiatan itu. Kemudian berikutnya adalah sumtuhu tasbih. Orang yang berpuasa itu walaupun berdiam diri tidak berbicara, akan tapi dianggap membaca tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memperoleh pahalanya membaca tasbih. Lebih dari itu, orang yang berpuasa itu amalnya dilipat gandakan pahalanya dengan kelipatan yang amat banyak. Lebih-lebih yang terkait dengan puasanya itu sendiri. Pahala puasa tidak ada bandingnya. Sampai Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepadanya. Para ulama mengatakan bahwa pahala puasa itu melampaui batasan hitungan. Artinya Allah tanpa perhitungan di dalam memberikan pahala puasa orang-orang yang sedang menjalankannya itu. Kemudian para hadirin, para pemirsa WM Channel yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya adalah doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah. Karena itu sangat baik manakala ketika kita akan berbuka, kita sempatkan untuk memohon kepada Allah akan kebutuhan-kebutuhan kita, akan hajat-hajat kita. Karena pada saat itu adalah saat dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para pemirsa rahimakumullah, orang yang berpuasa itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang yang sedang berpuasa, utamanya pada bulan Ramadan ini, maka ketika mereka meninggalkan bulan Ramadan ini, maka dikatakan oleh Rasulullah, qayaumi waladathu ummuhu, maka dia terbebas dari segala dosa, sebagaimana ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya, yang lahir dalam keadaan tanpa dosa dan noda sedikit pun. Para pemirsa rahimakumullah, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa pemenuhan kebutuhan akan ibadah betul-betul dapat kita penuhi bersama di dalam bulan Ramadan ini. Dan semua yang kita lakukan dengan niatan yang baik pastilah dicatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul diapresiasi oleh Allah dengan dilipat gandakannya berbagai pahala dari ibadah yang kita kerjakan itu. Mudah-mudahan tidak ada ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini kecuali semuanya diterima olehnya, dan lebih dari itu mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang sehat jasmani dan rohani, dan bisa melaksanakan serta bisa memanfaatkan potensi-potensi diri kita yang positif ini ke arah yang lebih baik lagi. Atas perhatian semuanya disampaikan terima kasih, dan kalau ada kekurangannya dan ada kekhilafannya hanya bisa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.